sebelum ke pembagian hari ini, mari kita berdoa agar hidup kelancaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu untuk pertemuan hari ini ya. Nanti yang tidak masuk tolong diinformasikan ya. Azahra ada? Izin. Bella? Oke. Jessica? Gilang? Hairil? Izin. Oke. Indria? Laila? Mila? Muhammad Rifa? M. Dafa? Tidak ada keterangan apa berarti ya? Nabila Apriliani? Nabila Fitriana? Naswa? Nikita? Nurgita? Rangga? Tidak ada keterangan. Reni? Resti? Revina? Izin. Reza? Ria? Septi? Serli? Sopuro? Cynthia? Suci Andika? Suci Mariam? Wisnu Gada? Oke, masuk. Yani? Yuni? Zahra? Oke, berarti hanya beberapa yang ada keterangan, yang lainnya berarti tanpa keterangan apa berarti ya. Oke, hari ini seperti yang sudah Ibu bilang di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar tentang transformasi geometri ya. Nah, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan dulu sebelum kita memulai. Nah, ini kita akan belajar tentang transformasi geometri ya. Yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang motivasi. Kenapa motivasi? Karena kalau kita di awal itu sudah semangat, sudah bisa menerima apa yang akan kita pelajari, semuanya akan terasa lebih mudah. Nah, di sini juga punya motivasi. Di saat kamu bermalas-malasan, ada jutaan pesaingmu sedang belajar hari ini. Jadi, kalau kalian di sini ingin jadi orang yang malas atau mau jadi orang yang rajin? Rajin. Kenapa? Kalau kalian malas-malasan, nanti kamu kalah jauh dengan teman-teman kalian yang sudah belajar hari ini. Jadi Ibu harapkan setiap pembelajaran, kalau kalian tidak bisa, kalau kalian ingin bertanya, silakan tanyakan apa yang kalian tidak bisa. Jangan bisanya kalian berpikir, wah teman-teman saya yang lain sudah bisa, saya mau bertanya takutnya nanti saya dianggapnya orang yang bodoh atau orang yang tidak bisa. Tidak seperti itu. Ya, karena semua yang hadir di sekolah ini tujuannya untuk apa? Belajar. Jadi artinya apa? Kalian yang asalnya datang dari rumah tidak tahu, datang ke sekolah supaya jadi tahu. Jadi nanti jangan sampai 90 menit kita di dalam kelas ini kalian hanya duduk diam manis saja, tapi pada saat keluar tidak ada hasil satupun yang kalian ambil. Ya, jadi sekarang diharapkan semuanya harus aktif karena semua orang yang berusaha pasti bisa. Ya, kita lanjutkan di materi selanjutnya yaitu tentang indikator. Jadi indikator di sini nanti kita akan belajar tentang transformasi geometri itu terdiri dari nanti indikatornya ini semua menjelaskan macam-macam transformasi geometri, menentukan bayangan suatu bidang datar oleh transformasi geometri, lalu nanti kita akan membuat pola bayangan suatu titik oleh transformasi geometri. Ini pengetahuannya, ini keterampilannya yang akan kita akan dinilai nanti yaitu tentang mempolakan bayangan suatu bidang datar oleh transformasi geometri dan menentukan bayangan suatu bidang datar oleh transformasi geometri. Ya. Lalu selanjutnya, nah ini tujuannya. Jadi nanti kita akan melakukan itu model pembelajaran itu yaitu project, di mana nanti kalian harus berkelompok dengan teman yang lainnya akan membuat suatu project yaitu namanya motif batik. Kemarin Ibu disuruh kalian untuk membawa alat-alat gambarnya kan? Sudah disiapkan semuanya? Masih ingat ada kelompoknya dengan siapa kalian? Kelompok 1, 2, 3 dan sampai 7 kan? Masih ingat? Oke ya. Nanti kalian di sini Ibu harapkan di sana kalian harus di sini harus santun, di mana pada saat komunikasi, presentasi ada yang menanggapi kalian dari cara penyampaiannya nanti akan dinilai. Lalu di sini ada tanggung jawab, bekerja sama, aktif dan memiliki rasa ingin tahu. Dari mana dilihatnya? Dari keaktifan kalian bertanya. Lalu nanti dalam pertemuan pertama, karena nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan dibagi jadwal pertemuan, di mana pertemuannya ini kita akan
menjelaskan macam-macam transformasi geometri dengan cepat, lalu menentukan bayangan suatu bidang datar oleh transformasi geometri, dikhususkan untuk translasi dan refleksi saja pada saat pertemuan hari ini, lalu membuat pola bayangan suatu bidang datar oleh transformasi geometri, ya, masih di translasi dan refleksi saja. Nah, lalu di sini, nah, kenapa sih kita belajar matematika? Kadang-kadang kalian suka berpikir, kita belajar matematika untuk apa sih? Kadang-kadang kan kalian berpikir, kalau nanti dalam bekerja tidak digunakan, mungkin pelajaran integral tidak digunakan, mungkin pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tapi kenapa kita belajar matematika? Karena setiap pelajaran yang kita pelajari di matematika itu sebenarnya ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, transformasi geometri ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama itu misalnya pelari yang berlari mengelilingi lintasan lari yang berupa lingkaran. Itu menggunakan transformasi geometri. Lalu yang kedua, seorang ibu yang menaiki tangga jalan juga. Lalu yang ketiga, seorang siswa yang melihat rasi bintang dengan menggunakan teleskop. Lalu yang keempat, seorang anak yang sedang melihat bayangannya pada air di sebuah kolam. Ini juga salah satu transformasi geometri yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, lalu di sini nanti alur pembelajarannya. Yang pertama nanti Ibu akan membuat pertanyaan mendasar tentang apa itu transformasi geometri. Lalu yang kedua nanti Ibu akan mendesain perencanaan proyek. Bukan Ibu, tapi kalian. Nanti Ibu akan kasih bahan ajarnya untuk nanti kalian buat perencanaan proyeknya seperti apa. Lalu yang ketiga nanti kalian masing-masing kelompok harus menyusun jadwal. Jadwal misalnya pengerjaan ini berapa menit kalian kerjakannya, nanti kalian buat di penyusunan jadwal. Nah, nanti Ibu akan monitor kalian sampai mana proyeknya itu sudah berlangsung. Nanti kalau ada kesulitan silakan kalian boleh tanyakan, ya. Lalu yang kelima itu menguji hasilnya itu berupa apa? Nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil karyanya di depan. Nanti dibantu dengan kelompok yang lainnya. Jadi makanya nanti dalam satu kelompok kalian harus berbagi tugas. Misalnya kelompok ini ada 4 orang. Nah, yang pertama siapa, tugasnya apa, itu kalian bagi kelompok di sana, ya, dengan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan setiap orangnya di kelompok masing-masing. Lalu di sini nanti ada mengevaluasi pengalaman. Di sana akan Ibu saya kasihkan soal-soal evaluasi, tapi tidak banyak, hanya 1 soal. Yang penting kalian paham untuk materi hari ini, ya. Nah, nanti penilaian yang Ibu akan nilai itu dari sikap kalian, keterampilan, proyeknya, produknya, lalu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara mandiri, ya. Nah, kita mulai sekarang transformasi geometri. Kemarin Ibu sudah bilang kepada kalian bahwa kita akan belajar di hari ini tentang transformasi geometri, ya. Nah, kalian pernah dengar nggak? Atau pernah mendengar nggak yang namanya transformasi geometri? Pernah? Pernah. Ada lagi, apa itu yang kira-kira kamu pernah dengar? Transformasi. Apa itu transformasi? Pernah mendengar nggak di mana? Tentang apa? Kenapa? Benar, perubahan atau pergeseran suatu bangun. Benar, ya, bagus Mila. Terus siapa lagi? Ada lagi nggak? Pernah nggak nonton film yang ada dengar-dengar kayak gini? Transformasi. Apa? Apa? Transformer yang keras, ya? Yang malu-malu. Kan kita lagi belajar di sini. Jadi transformer. Nah, itu juga sama. Kalau transformer kadang-kadang perubahan kan? Dari mobil menjadi apa? Jadi robot. Nah, itu juga salah satunya nanti kita belajar sifat-sifat atau macam-macam dari transformasi geometri, ya. Jadi itu pendahuluan yang Ibu sampaikan tentang transformasi geometri. Ada yang menanyakan sampai sini? Tidak ada. Ya, selanjutnya, nah, tadi kalian sudah tahu yang namanya tentang transformasi geometri. Ada contoh tadi, ada transformer, ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu, tadi kalian sudah tahu bahwa yang kalian ketahui transformasi geometri itu apa? Ada transformer, Bu, ada pergeseran, ada pergerakan, ada pencerminan benda, gitu kan, ya. Nah, sekarang kalau misalnya macam-macam transformasi, kemarin kan sudah Ibu ingatkan untuk mempelajari transformasi geometri kan di pertemuan sebelumnya. Nah, transformasi geometri macam-macamnya, ada yang tahu nggak macam-macamnya apa? Silakan angkat tangannya dan ucapkan dengan keras ya, teman-teman yang lain bisa mendengar. Ayo, siapa yang mau? Mila? 4.
Satu, sebutkan satu, biar nanti temannya berbagi. Satu apa kira-kira yang Mila tahu? Refleksi. Ada lagi? Refleksi atau pencerminan, ya? Pergeseran atau translasi. Bagus. 3. Ya. Perputaran. Ada yang tahu perputaran itu nama lainnya apa? Rotasi. Bagus. Satu lagi. Ya? Perbesaran. Kalau misalnya dalam komputer mah gitu kan ya? Nah, itu salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemarin kan kalian sudah Ibu bagi dalam bentuk kelompok kan ya? Ada satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ada yang 3 orang karena mungkin hari ini tidak hadir. Nah, sekarang Ibu minta silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Boleh, mejanya disatukan ya. Jadi kan ini hanya cukup untuk 1 orang. Jadi silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Jangan terlalu dekat biar ada ruang. Ini rapiin ya. Nah gitu, biar nanti bisa ada jarak. Kenapa? Ya silakan. Udah semua? Udah? Oke. Nah, sekarang coba kalian buka bahan ajarnya. Di sana kalian mulai dengan mengisi biodata kelompok kalian di sana. Silakan. Jadi nanti proyek yang akan kita lakukan itu adalah sebanyak 20 menit targetnya. Jadi silakan manfaatkan waktunya mulai dari sekarang. Apa yang aja yang harus kalian lakukan, kalian coba baca dan pahami dengan teliti dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan. Mulai dibagi kelompok, siapa yang mengajarkan bahan ajar, silakan. Kalian bagikan tugasnya. Kertasnya mana ya kemarin? Yang alat gambarnya udah ada? Sok, mulai bagi-bagi kerja. Bagian kalian ini fokus siapa ini? Ya. Ini mana kertas gambarnya?
dibagi-bagi tugas biar nanti pengerjaannya cepat karena kita hanya 20 menit waktunya ya. Iya sekarang. Jadi nanti ada yang mengerjakan ini bagi-bagi tugasnya kan sesuai. Ingat ya, setiap langkah-langkahnya kalian ada bagian yang mendokumentasikan. Misalnya pada saat kalian membuat garis bantunya, membuat motifnya, itu bagi-bagi tugasnya seperti itu. Jadi nggak hanya dia saja. Jadi apapun tugas kalian tetap itu akan mempengaruhi kelompok kalian. Jangan Bu, saya mau nanya tugasnya motor, tidak jadi masalah. Kenapa? Ukurannya kan misalnya nanti 10 kali 10 kan. Coba kalau menghitung 10 kamu mulai dari apa? Dari nol. Kadang-kadang ngitung 10 mulai dari itu kadang-kadang membuat sendirinya itu mulai dari 1. Nah itu hati-hati ya. Benar, kamu memulai dari 0. Jadi ini bagi tugas, bagi ini dahan aja, bagi yang ini menggambar. Dokumentasi siapa? Oke, contoh. Silakan kalian tuliskan di sini ya perkiraan lama waktunya setiap tahapannya berapa karena target kita pengerjaan proyek ini dilakukan selama 20 menit maksimalnya. Jadi sesuai yang di sana yang diminta proyek kita hanya di refleksi translasi. Tadi kamu udah tahu refleksi apa, translasi apa. Jadi bikin satu motif, tinggal kamu lakukan refleksi, lalu lakukan translasi ya. Karena nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti yang sisanya. Misalnya bunga, tuliskan gambar. Jadi desain. Itu desain satunya aja. Nanti tinggal di refleksi translasi kan.
Motif apa mau dibikinnya? Apa? Bunga. Bunga. Oke. Ditulis di sana ya, yang satu motifnya dituliskan di sana. Udah. Ya, 5 menit lagi ya. Habis ini nanti kalian sambil kirimkan hasilnya itu biar nanti bisa tampilkan di depan. Ibu kirimkan melalui WA group ya.
kelompok ini. Silakan dibuka Google formnya yang sudah ibu share linknya. Kamu bikin kumbang di sana? Kumbangnya mana? Oh, itu motif kumbang. Ya, motif cuma satu. Karena kan itu direfleksikan sama translasi. Ya, sudah dikumpulkan ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Kelompok Destita, kelompok Yuni, kelompok Bella, Nashwa, Zahra, Mila, dan Suci. Ya. Sekarang kita mulai dari kelompok mana yang ingin menampilkan hasil karyanya. Kelompok Mila? Udah beres Mila? Udah. Iya. Ya. Ini hasil karya kelompok Mila. Jelas nggak di belakang? Jelas. Jelas? Ya, silakan kelompok Mila boleh tampil ke depan. Yuk, waktunya dijalan. Oh, sorry. Ya, ini kelompok Mila. Kalau takutnya kalian tidak jelas dari tampilannya ini, kalian bisa lihat ke arah ininya ya. Ke arah tampilan di depan. Nah, silakan. Siapa yang mau presentasi kelompok Mila? Milanya. Ya, boleh Mila nanti di sebelah sini menjelaskannya biar teman-teman lebih jelas. Itu boleh dipegang sama temannya. Silakan, Mila. Presentasikan hasil proyek yang telah Mila dengan kelompok Mila kerjakan. Silakan. Ya, dibuka aja biar jelas. Ya, yang kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sami dari kelompok 1. Di sini Sami membuat desain di mana desain utamanya itu bunga patra pemalas. Nah, pada desain transformasi geometri ini kita menggunakan dua macam transformasi geometri, yaitu refleksi dan translasi. Di mana pencerminan di gambar ini yaitu dari sumbu. Jadi ada ini seperti gini ya. Oh, harusnya posisinya gitu. Ya. Jadi ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, pencerminannya itu dari sumbu X. Ya. Ya, posisinya di sana karena ini yang harusnya yang sebelah sini ini lebih jelas. Jadi silakan kalau ini salah posisi yang uploadnya, boleh yang ini kamu jelaskan. Pencerminannya itu dari atas sini ke bawah, dari sumbu Y. Ya, daerah kalau kuadran 1 ya, kamu cerminkan terhadap sumbu X. Jadi pencerminannya bukan ke samping. Bukan, kalau ke sampingnya ini translasinya, pergeserannya. Ya, jadi kamu lakukan refleksi dengan translasi, itu hasilnya. Ada yang kelompok lain yang bertanya? Ya, silakan. Yang kelas? Kalau pemutaran
notasi dan refleksinya saja. Nanti mungkin pertemuan minggu depan, apakah karyanya mau tetap itu ataukah nanti misalnya kalian baru nggak apa-apa. Karena minggu depan baru kita akan belajar yang namanya notasi ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Yang pertanyaannya? Ada lagi? Gimana kira-kira hasilnya? Sesuai tidak benar bahwa itu yang namanya refleksi? Sesuai, benar. Kalau untuk transaksi, pergeserannya sudah benar, itu yang dinamakan sebagai transaksi. Benar ya? Karena kalau misalnya kelompok bilang menyebutkan bahwa refleksinya itu ke kiri atau ke kanan, salah atau benar? Jadi kalau misalnya menurut kelompok dari kelompok bila itu ternyata ini loh refleksinya, ini gambar motif pertama, ini refleksinya, benar salah? Salah, karena pencerminan harus saling apa? Berhadapan. Oke, terima kasih ya, silakan. Kelompok selanjutnya terima kasih untuk penampilannya. Kita kasihkan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kelompok selanjutnya mau kelompok siapa? Naswa. Oke, kita lihat. Kelompok Naswa. Mana kelompok Naswa ini? Ini ya. Oke. Nah, ini hasil dari kelompok Naswa. Jelas? Oke, silakan kelompok Naswa ke depan dengan teman-temannya, jangan dibiarkan sendiri. Bisa lewat? Ke sebelah mana? Sebelah sini, silakan. Nah, ini hasil dari kelompok Naswa. Silakan perkenalkan diri dan sebutkan karya kalian itu apa karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini tuh adalah motif tumpal yang mana isi desain dari motif tumpal ini mengambil bentuk dari riak air. Apa? Riak air. Ada kelasnya biar teman yang paling belakang terkenal. Jadi di dalam tumpal mengisikan riak air. Ya, kan? Terus kita hias lagi dengan desain-desain seperti cicak dan saus. Juga ada desain daun di sini. Terus kita juga memberikan motif-motif geometri yang ada 4 jenis. Terus akan menjelaskan. Jadi yang pertama itu ada transaksi atau pergeseran, di mana perpindahan geometri yang menggeser setiap titik suatu objek gerak dengan jarak yang sama ke arah. Gimana bukan? Untuk translasinya kita menggunakan pergeseran. Pergeseran. Benar tidak? Benar ya. Jadi pergeseran itu seperti itu atau itu namanya transaksi. Ya, lanjutkan. Yang kedua ada rotasi atau perputaran, yaitu sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah, dan besar sudut rotasi. Yang bisa dilihat untuk rotasi bisa dilihat pada perputaran riak air yang sebelah sini, pada riak air yang sebelah sini. Ya, terus Yang ketiga ada refleksi atau pencerminan, di mana jarak antara benda asli dan bayangan itu. Untuk bentuknya di sini ada saling terhadap. benar itu kalau dikatakan sebagai refleksi? Ya. Ya. Ayah silakan Hilal. Nah, yang refleksi itu kan si segitiga itu berapa cermin, tapi isinya juga bercermin. Isinya bercermin atau tidak? Oh iya benar. Ya. Jadi kalau misalnya ini dikatakan sebagai pencerminan, ini harusnya dalam juga ikut dalam pencerminan. Tapi berarti di sini hanya pencerminannya hanya di motif yang tumpalnya saja. Dalamnya belum kamu cerminkan. Ya, tapi ini udah bagus. Berarti tinggal kamu nanti perbaiki di dalamannya. Ya, di gambar yang di dalamnya. Bentar, bagus. Silakan ada lagi? Ada lagi yang mau mengomentari? Ada? Yakin? Tadi TKMT kan bilang ya teman-temannya kayaknya kurang semangat. Bilang, ayo bimbing untuk tepuk semangatnya. Ya, ayo semangat dulu biar yang lainnya juga ikut semangat. Bilang, yuk langsung. Tepuk semangat. Semangat.
mentranslasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dari kelompok 6. Ya, silakan dikeras ya suaranya. Di sini ada yang pertama ada refleksi. Pencerminannya bisa ada di sini, ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini juga. Jadi semua ini mengarahnya refleksi. Ada juga translasi, yaitu pergeserannya ini sama ini, bawah ini, yang dalam sama yang di dalam. Ada juga rotasi, putaran ini memutar ikan. Sama ada dilatasinya yang kecil ini sama yang besar ini. Bisa ini juga sama ini. Ya, teman-temannya gimana refleksinya? Tadi sudah dijelaskan bahwa itu ada dari 4 ya. Kamu mencerminkannya berarti kalau misalnya tadi kan kamu mencerminkannya ada yang mendatar atau horizontal, vertikal atau ke bawah, sumbu Y berarti kan? Kalau diagonal bisa nggak? Ada nggak diagonal? Diagonal gimana diagonal? Coba ada yang tahu diagonal seperti apa? Yo, diagonal? Kenapa? Miring, benar. Nah, kalau kamu lihat garis miring itu pencerminan bukan? Ada. Nah, berarti ini gambarnya lengkap ya. Bisa dicerminkan ke sumbu E, sumbu Y, atau diagonal. Jadi ada diagonal, horizontal, vertikal, di sini semuanya ada. Lalu untuk translasinya yang mana tadi? Translasinya ini. Oh, diperpindah gambarnya. Benar translasinya? Nah, udah benar. Ada lagi yang mau komentari teman-temannya? Atau udah benar semuanya? Benar? Yakin? Ya. Jadi itu ternyata di sini gambarnya sudah lengkap. Ternyata semuanya ada refleksi, ada translasi. Tadinya ibu hanya sampai translasi sama refleksi saja. Ternyata kalian lebih kreatif lagi. Ternyata kalian sudah tahu ada juga yang notasi dan dilatasi. Tapi nanti kita perkuat lagi di pertemuan minggu depan ya. Karena tidak ada pertanyaan, yakin? Sudah bagus hasilnya ini? Tidak ada koreksian? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Terima kasih untuk pengambilannya. Boleh kembali ke tempat lain. Nah, ternyata hasilnya beda-beda ya. Ternyata dari hasilnya itu ada yang hanya translasi, refleksi saja. Ada juga yang ternyata memasukkan semua macam-macam transformasi. Nah, kalau misalnya untuk hari ini kita hanya membuat proyek gambar. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya dalam KKPD ya. Itu pasti soal-soal tambahannya. Silakan itu nanti untuk itu kan nanti kalian harus mengisi yang namanya apa? Foto-foto kegiatannya. Boleh nanti bahan ajarnya dikesampingkan dulu. Kita lanjutkan ke KKPD. Silakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Kalian kerjakan bersama teman kelompok. Silakan dikerjakan KKPD-nya. Di sana ada 2 nomor yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 dengan cara refleksi, yang 2 dengan cara translasi. Silakan kalian kerjakan pengerjaannya.
Coba itu titik apanya? Tiga. Sumbu X mana? 3 kemana? Yakin? Kalau negatif kemana? Wah, kalau ini sumbu X positif. Berarti kalau positifnya, berarti ini kamu pencerminannya, ya? So, hati-hati. Coba, kalau sumbu X itu yang mana? Mendatar. Sumbu Y? Atas, ya. Atau garis lurus ya, vertikal. Ya, kalau misalnya kalau sumbu X positif kanan kiri. Positif kanan, negatif kiri. Jadi hati-hati ya. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti punya atas dan bawah kan? Yang mana positif mana negatifnya, hati-hati pekerjaannya. Jangan sampai salah membuat titiknya. Baru kasih nama. Ini titik apa? Titik apa? Ini kan? Kasih A. Nanti kamu cerminkan ini kan terhadap sebuah apa? Ini ke sini atau terhadap berisian ini atau berisian ini? Ya, nanti kamu cerminkan ke sebelah sini. Berarti titik yang tadi asalnya A di sini, nanti cerminan di sininya di titik berapa koordinatnya? Oh, berarti kalau di sini harusnya di mana titiknya? Cerminannya. Udah lihat di titiknya berapa? Tanda ingat kalau pencerminan itu ada aksnya, ada garis di atas. Ya, toh tunjukkan. Bisa, beres. Oke, bagus. Udah beres ini? Udah, ya. Yang sudah diteliti lagi, dibaca lagi karena habis ini Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Kalau evaluasi dikerjakan secara mandiri.
yang benar. Kamu tulisnya gini kan? Apa 3 lagi? Ini apa berapa? Ini berapa? Iya, ikut aja. Kalau 4 mah tetap di sini kan positif negatif. Berarti ini koordinatnya. Kamu udah benar ini jawabannya. Nah di sininya tulisnya kenapa masih positif ya? Sok benerin, hati-hati. Dicek kembali ya. Pergeserannya sekarang nyari kemana? A mau kemana? Pergeserannya kamu lihat. Bergesernya berapa? Kamu lihat? Oke. Nah, rasianya bergeser ke kanan 5, ke atas. Mana coba lihat? Oke, silakan yang sudah boleh dikumpulkan kelompoknya. Nanti kita mulai dengan evaluasi. Setelah tugas-tugasnya di kelompok kumpulkan ke depan, kembali lagi ke mejanya masing-masing. Silakan. Rapikan kembali mejanya ke tempat semula. Kita akan melakukan evaluasi. Ya, lengkap ya, bahan ajar, LKPD, hasil proyek kalian semuanya ditemukan. Jangan lupa dikasih nama identitas kelompok kalian. Mana lagi kelompoknya? Ini mana? Sama yang mana ini? Udah, berapa kelompok lagi yang belum? 1. Ya. Ada lagi kelompok yang belum ngumpul? Udah? Oh yang tadi ini ya. Oke. Oke. Kalian tadi sudah belajar bersama teman-teman kelompok kalian ya. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan soal evaluasi di mana Ibu ingin tahu ketercapaian dari pembelajaran hari ini. Kalau kamu mengerjakan secara individu, kalian paham atau tidak ya? Jadi silakan ini nanti kalian kerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya, lalu kerjakan sesuai dengan perintahnya. Paham? Ya. Silakan di estafet ke belakang. Kerja mandiri, tidak melihat teman, tidak bertanya pada teman ya. Silakan.
Yang C, kalian dari gambar itu kamu tunjukkan ya, yang mana saja termasuk transformasi geometriknya. Kasih garis, kasih keterangan di sampingnya. Nggak usah di poin C, tapi dari gambar saja teman-teman. Kalau sudah, silakan diestafet saja dari belakang ke depan.
kita sudah belajar apa? Transformasi geometri. Lalu tadi juga kita sudah bahas ada berapa macam transformasi geometri? Ada 4 macam. Apa saja? Translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Tapi karena hari ini kita hanya fokusnya hanya di 2, yaitu di translasi dan refleksi. Coba Ibu ingin tahu refleksi, seperti apa refleksi itu? Pencerminan. Kalau secara bentuk berubah tidak bentuknya? Tidak berubah bentuknya. Tapi kalau secara arah berubah ya, jadi tidak sama. Karena di sana bercerminan berarti harus saling berhadapan. Kalau misalnya untuk translasi, nama lainnya translasi itu apa? Pergeseran. Secara ukuran berubah tidak kalau untuk translasi? Tidak. Apa yang berubah? Jaraknya. Terus? Tapi jaraknya tetap ya. Maksudnya kalau misalnya titiknya ada dua-duanya juga itu akan bergerak ya. Jadi kalau satu bidang digeser itu pergeserannya, pergerakannya semua titik-titik bidang itu sama pergeserannya. Nah, kalau misalnya untuk dari 2 materi yang itu kira-kira ada kesulitan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah paham sekarang apa itu translasi, apa itu refleksi? Jadi jangan sampai tertukar antara translasi dan refleksi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, hari ini Ibu ingin melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian, bagaimana cara kalian menerima informasinya, menyenangkan atau tidak. Makanya Ibu akan bagikan linknya di dalam WA group. Silakan kalian isi Google Form-nya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Sudah ada semuanya? Ya, di sana ada refleksi pembelajaran. Silakan kalian buka linknya, isi sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini.
Bapak Ibu guru menanyakan, kenapa kamu sedih? Oke. Ya. Dua lagi berarti. Oke, sudah semuanya? Oke, sudah 25 orang ya yang hari ini sudah hadir. Ya. Nanti untuk kegiatan hari ini biasa Ibu akan berikan tugas rumah di mana kalian kerjakan soal-soalnya di Google Classroom. Sudah masuk semua kalian di Google Classroom? Sudah. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah soal yang materi hari ini kita pelajari. Apabila ternyata ada beberapa soal yang kalian masih ada kendala pengerjaannya, nanti kita bahas di sekolah sama-sama. Tapi jangan, Bu, semuanya bermasalah. Ya kamu usaha dulu di rumah ya. Dikerjakan semaksimal mungkin, nanti kita akan bahas apa yang menurut kalian masih ada kendala dalam pengerjaannya. Nah, oleh karena itu, mungkin pertemuan hari ini sudah cukup, sudah 90 menit kita sama-sama di kelas ini. Terima kasih atas kerjasamanya, kalian sudah bekerja dengan kerjasama yang sangat baik antar kelompoknya. Kalian juga sudah aktif selama dalam pembelajarannya. Ibu harapkan pembelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kalian dan mau di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk informasi selanjutnya, nanti pertemuan selanjutnya kan kita hari ini hanya belajar dua, yaitu hanya refleksi dan translasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas itu kita lanjutkan, karena tinggal dua lagi dari jenis transformasi geometri yang belum kita lakukan, yaitu adalah rotasi dan dilatasi. Jadi masih kegiatannya masih sama, tapi nanti yang kalian lakukan adalah membuat rotasi dan refleksi dari motif batik yang nanti akan kalian buat di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi Bu harapkan nanti pada saat pertemuan selanjutnya kalian masih diberikan kesehatan semuanya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kalian setiap pulang itu langsung pulang ke rumah karena sekarang lagi musim hujan. Jadi jangan sampai kalian pulang larut-larut dari sini, pulang harusnya udah pulang jam 2, kalian pulang jam 4 karena sekarang lagi musim hujan, jadi harus tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdoa sama-sama ya. Silakan bilang. Sebelum berdoa, kalau sebaliknya kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan boleh langsung pulang ya. Assalamualaikum.
benar. Kamu tulisnya gini aja. Apa 3 lagi? Ini apa berapa? Ini berapa? Iya, ikut aja. Kalau 4 mah tetap di sini kan positif negatif. Berarti ini koordinatnya. Kamu udah benar ini jawabannya. Nah di sininya tulisnya kenapa masih positif ya? Tetap benerin, hati-hati. Dicek kembali ya. Pergeserannya sekarang nyari kemana? Mau kemana? Pergeserannya kamu lihat. Bergesernya berapa? Kamu lihat? Oke. Nah, rasianya bergeser ke kanan 5, ke atas. Mana coba lihat? Oke, silakan yang sudah boleh dikumpulkan kelompoknya. Nanti kita mulai dengan evaluasi. Setelah tugas-tugasnya di kelompok kumpulkan ke depan, kembali lagi ke mejanya masing-masing. Rapikan kembali mejanya ke tempat semula. Kita akan melakukan evaluasi. Ya, lengkap ya, bahan ajar, LKPD, hasil proyek kalian semuanya ditemukan. Jangan lupa dikasih nama identitas kelompok kalian. Mana lagi kelompoknya? Ini mana? Sama yang mana ini? Udah, berapa kelompok lagi yang belum? 1. Ya. Ada lagi kelompok yang belum ngumpul? Udah? Oh yang tadi ini ya. Oke. Oke. Kalian tadi sudah belajar bersama teman-teman kelompok kalian ya. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan soal evaluasi di mana Ibu ingin tahu ketercapaian dari pembelajaran hari ini. Kalau kamu mengerjakan secara individu, kalian paham atau tidak ya? Jadi silakan ini nanti kalian kerjakan. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya, lalu kerjakan sesuai dengan perintahnya. Paham? Ya. Silakan di estafet ke belakang. Kerja mandiri, tidak melihat teman, tidak bertanya pada teman ya. Silakan.
Yang C, kalian dari gambar itu kamu tunjukkan ya, yang mana saja termasuk transformasi geometriknya. Kasih garis, kasih keterangan di sampingnya. Nggak usah di poin C, tapi dari gambar saja, lewat gambar.
Kalau sudah, silakan diestafet saja dari belakang ke depan. Dari semua kegiatan hari ini kita sudah belajar apa? Transformasi geometri. Lalu tadi juga kita sudah bahas ada berapa macam transformasi geometri? Ada 4 macam. Apa saja? Translasi, refleksi, rotasi, rotasi. Tapi karena hari ini kita fokusnya hanya di 2, yaitu di translasi dan refleksi. Coba Ibu ingin tahu refleksi, seperti apa refleksi itu? Pencerminan. Kalau secara bentuk berubah tidak bentuknya? Tidak berubah bentuknya. Tapi kalau secara arah? Berubah ya, jadi tidak sama. Karena di sana pencerminan berarti harus saling berhadapan. Kalau misalnya untuk translasi, nama lainnya translasi itu apa? Pergeseran. Secara ukuran berubah tidak kalau untuk translasi? Tidak. Apa yang berubah? Jaraknya. Terus? Tapi jaraknya tetap ya. Maksudnya kalau misalnya titiknya ada 2, dua-duanya juga itu akan bergerak ya. Jadi kalau satu bidang digeser itu pergeserannya, pergerakannya semua titik-titik bidang itu sama pergeserannya. Nah, kalau misalnya untuk dari 2 materi yang itu kira-kira ada kesulitan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah paham sekarang apa itu translasi, apa itu refleksi? Jadi jangan sampai tertukar antara translasi dan refleksi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, hari ini Ibu ingin melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian, bagaimana cara kalian menerima informasinya, menyenangkan atau tidak. Makanya Ibu akan bagikan linknya di dalam WA group. Silakan kalian isi Google Formnya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Sudah ada semuanya? Ya, di sana ada refleksi pembelajaran. Silakan kalian buka linknya, isi sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini.
Bapak Ibu guru menanyakan, kenapa kamu sedih? Oke. Ya. Dua lagi berarti. Oke, sudah semuanya? Oke, sudah 25 orang ya yang hari ini sudah hadir ya. Nanti untuk kegiatan hari ini biasa Ibu akan berikan tugas rumah di mana kalian kerjakan soal-soalnya di Google Classroom. Sudah masuk semua kayaknya di Google Classroom? Sudah. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah soal yang materi hari ini kita pelajari. Apabila ternyata ada beberapa soal yang kalian masih ada kendala pengerjaannya, nanti kita bahas di sekolah sama-sama. Tapi jangan, Bu, semuanya bermasalah. Ya kamu usaha dulu di rumah ya. Dikerjakan semaksimal mungkin, nanti kita akan bahas apa yang menurut kalian masih ada kendala dalam pengerjaannya. Nah, oleh karena itu, mungkin pertemuan hari ini sudah cukup, sudah 90 menit kita sama-sama di kelas ini. Terima kasih atas kerjasamanya, kalian sudah bekerja dengan kerjasama yang sangat baik antar kelompoknya. Kalian juga sudah aktif selama dalam pembelajarannya. Ibu harapkan pembelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kalian dan mau di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk informasi selanjutnya, nanti pertemuan selanjutnya kan kita hari ini hanya belajar dua, yaitu hanya refleksi dan translasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas itu kita lanjutkan, karena tinggal dua lagi dari jenis transformasi geometri yang belum kita lakukan, yaitu adalah rotasi dan dilatasi. Jadi masih kegiatannya masih sama, tapi nanti yang kalian lakukan adalah membuat rotasi dan refleksi dari motif batik yang nanti akan kalian buat di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi Bu harapkan nanti pada saat pertemuan selanjutnya kalian masih diberikan kesehatan semuanya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kalian setiap pulang itu langsung pulang ke rumah karena sekarang lagi musim hujan. Jadi jangan sampai kalian pulang larut-larut dari sini, pulang harusnya udah pulang jam 2, kalian pulang jam 4 karena sekarang lagi musim hujan, jadi harus tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdoa sama-sama ya. Silakan bilang. Sebelum mulai selanjutnya kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan boleh langsung pulang ya. Assalamualaikum.